Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Andik Purwanto. Kali ini akan menyampaikan presentasi dan mata kuliah kewirausahaan dari kelas MC 601 untuk ujian akhir semester genap tahun 2024. Presentasi kali ini akan menyampaikan activity report dari usaha Mrs. Salad sayur dengan nama Mrs. Salad. Baik, kita lanjutkan. Kita mulai. Dalam presentasi ini, timeline yang akan saya sampaikan diantaranya adalah product overview Mrs. Salad, kemudian promotion strategi dari Mrs. Salad, kemudian consumer profile dari Mrs. Salad, competitor analysis, dan sales report. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan produk review dari Mrs. Salad sayur. Salad sayur adalah jenis hidangan yang terdiri dari berbagai sayuran hijau seperti selada, tomat, mentimun, dan paprika, serta bisa ditambahkan dengan protein hewani seperti daging ayam atau keju yang ditambahkan dengan dressing untuk memberi cita rasa lezat. Salad sayur sering dikenal sebagai makanan sehat karena mengandung banyak vitamin dan nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Berikut adalah menu-menu salad yang ditawarkan dari Mrs. Salad. Yang pertama adalah original vegetable salad. Kandungannya adalah salad sayur plus dressing. Dijual dengan harga Rp17.000. Kemudian yang kedua, vegetable salad reguler. Salad sayur ditambah dressing, ditambah telur atau ayam atau crab stick. Dijual dengan harga Rp23.000. Kemudian yang ketiga adalah combo vegetable salad yang berisi salad sayur, ditambah dressing, ditambah telur, ditambah ayam, dan ditambah crab stick. Dijual dengan harga Rp26.000. Promotion strategi dari Mrs. Salad. Mrs. Salad menggunakan media sosial untuk melakukan promosi produknya. Di antara akun-akun media sosialnya adalah akun Facebook Mrs. Salad dengan 2060 follower, kemudian akun Instagram Mrs. Salad dengan 3100 follower, kemudian WhatsApp bisnis Mrs. Salad. Dengan membuat status dan story pada akun-akun tersebut, dapat dikatakan Mrs. Salad berhasil menarik konsumen, customer, melakukan order, dan repeat order. Berikut akan menjelaskan consumer profile dari Mrs. Salad. Consumer profile dapat ditinjau dari beberapa hal. Yang pertama adalah dari sisi lokasi tempat tinggal. Pelanggan Mrs. Salad tinggal di perumahan dan sekitarnya yang masih dalam jangkauan delivery order. Kemudian ditinjau dari segi usia, pelanggan tergolong pada kalangan yang masih cukup muda dengan rentang usia antara 15 sampai 40 tahun. Tapi ada juga yang usia di atas 45 tahun. Dari sisi gender, pelanggan adalah mayoritas perempuan yang suka dengan sayuran dan makanan sehat untuk menjaga keseimbangan badannya. Kemudian dari sisi pekerjaan, pelanggannya ada yang pelajar atau mahasiswa, ada yang ibu rumah tangga, ada juga pekerja kantor atau karyawan pabrik. Di sini dijelaskan prosedur order dan produksi Mrs. Salad. Mrs. Salad mengumumkan open order untuk delivery pada hari yang telah ditentukan. Kemudian batasan order maksimal adalah H-1 pada jam 12 melalui WhatsApp. Kemudian Mrs. Salad akan memproses produk sesuai dengan yang pesanan yang masuk. Ketentuan dalam jarak tertentu akan dikenakan ongkos kirim yang telah disepakati saat membuat order.
Nah, di sini akan dijelaskan kompetitor analisis. Ini dalam setiap usaha akan selalu ada saingan atau kompetitor. Saingan utama dari bisnis ini adalah produsen atau pengusaha pada bidang yang sejenis, yaitu bidang kuliner salad, dengan persaingan dari berbagai aspek. Yang pertama adalah dari aspek lokasi. Lokasi cukup berdekatan, hanya beda perumahan, masih dalam lingkungan satu desa. Bisnis salad mensiasati dengan pemasaran secara online atau melalui media sosial untuk menjaring pasar yang lebih luas. Kemudian dari aspek jenis produk, produk-produk yang ditawarkan hampir sama, bahkan setiap ada varian yang baru, produsen lain juga akan mengikuti menawarkan produk yang hampir sama. Mensiasatinya yaitu dengan selalu berinovasi dalam penyajian produk dan membuat varian-varian yang baru. Kemudian dari segi kemasan, ukuran dan jenis kemasan juga mirip dan hanya sedikit berbeda. Mensiasatinya adalah dengan inovasi label dan kemasan agar dibuat semenarik mungkin. Kemudian dari sisi harga hanya berbeda atau sedikit dengan mensiasati selalu menjaga kualitas dari produk yang ditawarkan. Kemudian dari kualitas dan rasa, bisnis salad menjaga kualitas sayur agar selalu fresh. Kemudian cara pengolahan dan rasa atau resep racikan mayones yang tentunya berbeda dengan produk lain. Rahasia proses pengolahan dan racikan untuk membuat beda dengan produk atau dari produsen yang lain. Terakhir akan sampaikan tentang sales report atau laporan penjualan. Bisnis salad belum bisa berproduksi setiap hari dengan beberapa alasan. Di antaranya modal yang terbatas, ketersediaan bahan baku, kemudian lokasi produksi yang juga masih terbatas. Berikut adalah laporan hasil penjualan selama bulan April sampai Juni 2024. Dari 3 produk yang dijual, yaitu yang pertama produk original, jumlah yang terjual adalah 18 pak dengan harga jual 17.000 per pak, harga pokok 10.000 per pak, pendapatan 306.000 dan keuntungannya 126.000 rupiah. Kemudian produk yang kedua, produk reguler, jumlah terjual 38 pak, harga jual 33.000 per pak, harga pokok produk 15.000 per pak, pendapatannya 874.000 dengan keuntungan 304.000 rupiah. Kemudian produk combo, jumlah terjual 100 pak, harga jual 26.000 per pak, harga pokok 18.000, pendapatan 2.600 rupiah, keuntungan 800.000 rupiah. Total salad sayur yang terjual 156 pak dengan total pendapatan keseluruhan pak atau keseluruhan produk senilai 3.780.000 dengan total keuntungan 1.230.000 rupiah. Alhamdulillah, selama 3 bulan bisnis salad mendapat